Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Nova Pramita Putri Arminanda dengan 3 digit NIM terakhir 156. Di sini saya akan sebagai moderator dari kelompok 10 kelas C dengan materi yang dibawakan aktualisasi Pancasila dalam kehidupan. Baik, untuk pemateri bisa dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih teman-teman. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil kesimpulan kami di bab 10. Sebelumnya perkenalkan nama saya Kenyu dengan 3 digit NIM terakhir 092. Saya Satria Fauzi Ramadan dengan NIM digit terakhir 094. Perkenalkan, nama saya Bintang Purnama Putra dengan 3 digit NIM terakhir 093. Yang pertama, Pancasila merupakan landasan atau dasar bagi negara yang telah merdeka dan telah didirikannya. Selanjutnya dikemukakan bahwa Pancasila di samping berfungsi sebagai pemandu, sebagai ideologi negara, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai filsafat, sebagai perekat atau pemersatu bangsa, dan sebagai wawasan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita nasional. Selanjutnya, aktualisasi Pancasila bisa dilakukan secara objektif dan juga subjektif. Aktualisasi Pancasila secara objektif dimaksudkan bentuk penjabaran nilai-nilai Pancasila secara nyata dan bentuk norma-norma pada setiap aspek penyelenggaraan negara, baik bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif, maupun pada semua bidang kenegaraan lain. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila secara objektif, terutama berkaitan dengan peraturan perundang-undangan Indonesia. Seperti nilai-nilai Pancasila secara subjektif yang dimaksud, dan upaya merealisasikan penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam bentuk norma-norma ke dalam diri setiap pribadi, perseorangan, setiap warga negara, setiap individu, setiap penduduk. Baik, selanjutnya, di dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila, sangat mungkin ditemukan adanya masalah yang berkaitan dalam hidup kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Untuk itu, solusi terbaik untuk mengatasi persoalan kebangsaan adalah dengan kembali pada nilai-nilai Pancasila. Beberapa cara yang dapat dijadikan alternatif untuk kembali dan melakukan aktualisasi nilai-nilai Pancasila saat ini adalah sebagai berikut. 1. Membumikan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara terus-menerus dan aktual. 2. Aktualisasi melalui internalisasi nilai-nilai Pancasila, baik melalui pendidikan formal maupun non-formal. Pada tataran pendidikan formal, perlu revitalisasi mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah. Sebagai sebuah nilai, Pancasila tidak cukup hanya dipelajari, tetapi harus diresapi, dihayati, dan dipahami secara mendalam. 3. Aktualisasi melalui keteladanan para pemimpin, baik pemimpin formal, dalam kurung pejabat negara, maupun informal, dalam kurung tokoh masyarakat. Dengan keteladanan yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, diharapkan masyarakat luas akan mengikuti. Untuk menjaga konsistensi dalam mengaktualisasikan nilai Pancasila dalam praktik hidup berbangsa dan bernegara, maka perlu Pancasila formal yang abstrak, umum, universal itu ditransformasikan menjadi rumusan Pancasila yang umum, kolektif, dan bahkan menjadi Pancasila yang khusus individual. Artinya, Pancasila menjadi sifat-sifat dari subjek kelompok dan individual, sehingga menjiwai semua tingkah laku dalam lingkungan praksisnya dalam bidang kenegaraan, politik, dan pribadi. Untuk melihat transformasi Pancasila menjadi norma hidup sehari-hari
Dalam bernegara, orang harus menganalisis pasal-pasal penuangan sila keempat yang berkaitan dengan negara, yang meliputi wilayah, warga negara, dan pemerintahan yang berdaulat. Selanjutnya, untuk memahami transformasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa, orang harus menganalisis pasal-pasal penuangan sila ketiga yang berkaitan dengan bangsa Indonesia, yang meliputi faktor-faktor integratif dan upaya untuk menciptakan persatuan Indonesia. Sedangkan untuk memahami transformasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, orang harus menganalisis pasal-pasal penuangan sila ke-1, kedua, dan kelima yang berkaitan dengan hidup keagamaan, kemanusiaan, dan sosial ekonomis. Baik, terima kasih untuk Mas Rama. Selanjutnya, yaitu bagaimana cara kita mengaktualisasikan Pancasila dalam kehidupan kita. Yang pertama, aktualisasi Pancasila adalah mengaplikasikan atau mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dua, Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia mengandung konsekuensi setiap aspek dalam penyelenggaraan negara dan sikap dan tingkah laku bangsa Indonesia dalam bermasyarakat dan bernegara harus berdasar pada nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, hakikat Pancasila adalah bersifat universal, tetap dan tidak berubah. Nilai-nilai tersebut perlu dijabarkan dan dalam wujud norma-norma baik norma hukum, kenegaraan, maupun norma-norma moral yang harus dilaksanakan oleh setiap warga negara Indonesia. Ya, sekian. Terima kasih dari kelompok kami. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih atas paparan yang sudah disampaikan. Untuk sesi tanya jawab saya buka. Dipersilakan untuk teman-teman yang dirasa kurang paham untuk bertanya.
Adakah yang ingin ditanyakan? Dipersilakan teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan.
Baik, sekali lagi teman-teman, untuk teman-teman semua, jika dirasa kurang paham, dipersilakan untuk bertanya. Jika tidak ada, akan saya tutup. Baik, saya tutup saja. Terima kasih untuk pemateri dan teman-teman semua. Presensi hari ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.